Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Sehat? Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu yang sudah menyempatkan pertemuan rutin bulanan P2K2. Di sini ada yang masih ingat tepuk P2K2? Kita rutin tiap bulan ya, tiap pertemuan ya Bu ya. Yuk kita mulai. Tepuk P2K2-nya. Tepuk P2K2, pertemuan, peningkatan, kemampuan, keluarga. Terima kasih atas perhatiannya pada hari ini. Tidak lupa saya selalu mengingat-ingat dulu sesi-sesi sebelumnya yang sudah kita pelajari. Hari ini kita masih membahas mengenai modul 5, yaitu kesejahteraan sosial, mengenai pelayanan bagi penyandang disabilitas. Di sini saya sudah kasih media apa itu deskripsi dari disabilitas untuk penyandang disabilitas dan hak-hak disabilitas serta jenis-jenis disabilitas. Di sini ibu-ibu ada yang masih ingat? Baik Bu. Penyandang disabilitas fisik itu ada beberapa kriteria yang belum saya terangkan kemarin. Untuk lebih jelasnya hari ini akan saya jelaskan apa itu ragam penyandang disabilitas. Di sini ada penyandang disabilitas fisik. Ada yang tahu nggak Bu apa itu disabilitas fisik? Ya, yang tidak mempunyai anggota tubuh yang lengkap ya Bu ya. Contoh anggota tubuh yang teramputasi, kerusakan fungsi otak, diplegia, terus polio, meningitis, bahkan sampai ke multiple layuh otot. Itu banyak sekali kita temukan ya Bu di sekitar kita, dan banyak sekali contoh-contohnya. Kita bisa lihat, kita bisa memahami keterbatasan mereka. Dan yang kedua yaitu disabilitas netra, disabilitas penglihatan. Apa itu Bu? Yang mempunyai keterbatasan untuk melihat, yaitu bisa terjadi itu karena buta total, kehilangan kemampuan penglihatan secara total. Dan yang ketiga, disabilitas rungu atau wicara, yang tidak bisa bicara, yaitu individu yang mengalami kerusakan alat dan organ pendengaran yang menyebabkan kehilangan kemampuan menerima bahkan menangkap bunyi atau suara. Pasti juga di sini ibu-ibu banyak yang menemui hal-hal yang seperti ini ya Bu ya. Tolong diperhatikan untuk itu. Nah, sedangkan penyandang disabilitas intelektual itu seperti yang mempunyai kekurangan intelektual, seperti anak yang mengalami Down syndrome. Lalu penyandang disabilitas mental. Di sini juga kita banyak menemui hal ini ya Bu. Disabilitas mental itu seperti apa? Yaitu disabilitas mental mengacu pada ketidakberfungsian intelektual yang disertai ketidakmampuan adaptasi perilaku yang terjadi selama masa perkembangan. Seperti contohnya kemampuan perilaku menurut diagnosanya seperti pasti tahu ya Bu, yang gila atau apa itu ya Bu ya. Baik, seperti itu. Ya, di sini kita tahu setiap yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dalam lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya. Itu salah satu definisi dari penyandang disabilitas. Dan penyandang disabilitas itu masih selalu saya ingatkan untuk ibu-ibu di sini, yaitu diartikan sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama, yang mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lain. Jadi dari pengertian tersebut dapat dipahami bersama bahwa penyandang disabilitas memiliki berbagai keterbatasan yang dimiliki masyarakat berdisabilitas.
Jadi hari ini saya ingin mengajak ibu-ibu di sini belajar sambil bermain, karena sebelumnya sudah saya bahas mengenai apa itu hak-hak disabilitas, jenis-jenis disabilitas, dan juga apa itu penyandang disabilitas berat. Di sini kita lihat ya, hak-hak disabilitas sudah saya jelaskan. Apa itu Bu hak disabilitas Bu? Betul, hak untuk hidup. Ada lagi bebas dari cercaan. Ada lagi yang mau bantu jawab? Iya, mendapat perlindungan, hak bersekolah. Ada lagi Bu, hak hidup sehat. Dari sekian banyak hak-hak, mana yang paling menurut Ibu sangat penting untuk kita terapkan di masyarakat? Betul, hak untuk hidup dan hak untuk bersekolah. Di sini ada nggak sebagian dari masyarakat di sekitar yang memiliki penyandang disabilitas yang namanya difabel? Saya mau tahu dari pernyataan yang saya tempel ini. Saya punya lembar kerja. Saya minta tolong untuk beberapa peserta yang hadir untuk memberikan pernyataan benar atau salah yang saya tempel ya Bu ya. Saya minta beberapa yang maju di depan ya Bu ya. Mangga, saya panggil nanti satu-satu siapa-siapa yang memberikan pernyataan benar atau salah pada pernyataan yang saya buat ini. Ya, oke. Kita mulai Bu. Bu, anak disabilitas tidak perlu sekolah karena akan kesulitan ketika belajar di sekolah. Benar apa salah Bu? Betul, salah. 2, penyandang disabilitas harus cukup gizinya. Betul Bu? Ya, betul. Anak tunanetra tidak akan bisa membaca, jadi tidak perlu sekolah. Tunanetra itu yang tidak memiliki penglihatan ya Bu ya. Di sini pengertiannya. Betul apa salah di sini Bu? Ya, salah. Salah ya Bu. Tunanetra tidak akan bisa membaca, jadi tidak perlu disekolahkan. Sekarang itu ada tempat sekolah yang khusus untuk anak-anak mempunyai penyandang disabilitas ya Bu, seperti SLB itu ada ya Bu ya. Di situ anak-anak yang tidak bisa melihat juga bisa sekolah dan bisa belajar ya Bu di situ. Iya betul. Di sini lagi yang lembar nomor 4-nya, anak tunawicara perlu diajak bicara. Betul apa salah Bu? Betul ya Bu. Dan kelima, jika sakit, penyandang disabilitas tidak perlu dibawa ke rumah sakit karena tidak akan bisa sembuh. Betul apa salah? Salah. Salah ya Bu ya. Dan nomor 6, anak yang memakai kursi roda tidak perlu bermain dengan teman-temannya karena dia sulit berjalan. Betul apa salah Bu? Ya, salah. Nah, yang terakhir Bu, penyandang disabilitas tidak akan bisa mengikuti kegiatan di lingkungan rumah seperti karang taruna dan pengajian. Betul apa salah Bu? Ya, salah ya Bu. Ibu-ibu di sini sudah banyak yang memahami nih Bu hak-hak disabilitas yang tadi saya kasih lembar kerjanya. Jadi ya, hak disabilitas memang tetap perlu belajar dan sekolah. Bahkan sekarang ada sekolah yang khusus untuk penyandang disabilitasnya Bu, atau difabel. Karena begitu pentingnya peran mereka, walau dengan keterbatasannya, bukan berarti harus diasingkan, bahkan dibeda-bedakan di masyarakat. Ibu lebih peka, lebih peduli, lebih banyak memberikan perhatian kepada mereka yang memiliki keterbatasan fisik dan mental, bahkan intelektualnya. Karena mereka juga sama makhluk ciptaan Allah ya Bu, yang memiliki hak yang sama sebagai manusia. Baik, sepertinya untuk pertemuan hari ini, oh ya, sebelumnya saya lupa, ini ada pesan-pesan kuncinya Bu. Nih di sini pesan kuncinya yaitu harus perlu diingat, di sekitar kita
ada beberapa anak yang mempunyai penyandang disabilitas. Jadi pesan kuncinya, penyandang disabilitas merupakan bentuk keragaman manusia. Harus diingat ya Bu, mereka juga sama seperti kita. Kedua, penyandang disabilitas juga warga negara yang harus dipenuhi hak-haknya Bu. Yang hak-hak apa aja tadi Bu? Hak hidup, hak bekerja, hak sekolah, belajar, hak untuk memiliki mendapat bantuan hukum. Dan ketiga, penyandang disabilitas tidak boleh didiskriminasi. Apa tuh Bu? Diskriminasi dibeda-bedakan di masyarakat, ditindas, selalu dikucilkan, bahwa mereka itu berbeda dengan yang lain. Jangan seperti itu ya Bu ya. Mohon diperhatikan hal ini karena mereka juga bagian dari kita semua. Baik, terima kasih. Sekian dulu untuk hari ini. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.